Halo teman-teman, di hadapan saya ini sudah ada satu buah gimbal, yaitu gimbal Zhiyun Crane M3. Gimbal ini baru saya beli sekitar 7 hari yang lalu untuk keperluan saya membuat video. Gimbal ini kalau kita lihat dari desain dan spesifikasi, gimbal ini sangat-sangatlah high end. Di sini kalian pengen tahu kira-kira apa-apa saja spesifikasi dan kelebihan gimbal ini? Kalau kalian pengen tahu, ikuti video saya. Saya akan coba menjelaskan semuanya kepada kalian. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video saya kali ini, saya akan coba menjelaskan beberapa spesifikasi dan kelebihan-kelebihan yang ada pada gimbal Zhiyun Crane M3. Jadi kalau untuk spesifikasi dari gimbal ini, di sini kita lihat dulu dari tampilan gimbal ini. Memang gimbal ini secara tampilan sangat high end. Kemudian gimbal ini juga secara ukuran sangat kompak dan gimbal ini juga ringan. Berat dari gimbal ini tidak sampai 1 kg, beratnya itu hanya 700 gram. Kemudian di sini yang menariknya pada gimbal Zhiyun Crane M3 ini adalah gimbal ini sudah dilengkapi dengan sebuah LED display. Dan LED ini sudah touchscreen. Jadi kalau seandainya kita ingin menggunakan gimbal ini, kemudian kita ingin mengecek apakah gimbalnya itu sudah balancing ataupun belum, itu kita bisa langsung cek pada LED yang ada pada gimbal ini. Kemudian dengan adanya LED ini kita bisa langsung men-setting untuk mode pemakaian dari gimbal ini. Jadi gimbal ini selain bisa kita setting langsung dari LED-nya ini, kita juga bisa menghubungkan gimbal ini ke smartphone yang kita gunakan, baik itu Android ataupun iPhone. Jadi nanti kita tinggal mendownload aplikasinya dan kita bisa memanfaatkan WiFi yang terpasang dalam gimbal ini. Jadi gimbal ini sudah ada WiFi-nya. Kemudian di sini untuk kelebihan lain dari gimbal ini bisa kalian lihat pada bagian ujungnya ini di sini sudah dipasangkan LED lighting. Jadi ini LED lighting ini bukan sekedar action, tapi LED lighting ini memang bisa dihidupkan. Cara menghidupkannya itu dari tombol yang ada di samping ini. Jadi tombol scroll ini kita tekan dan tahan sekitar 30 detik, nanti LED lighting ini akan hidup dan kemudian di sini bisa di setel untuk tingkat kecerahan dari cahaya yang dihasilkan dari LED lighting ini. Jadi kalau kalian ingin membuat cahayanya itu terang, kalian naikkan ke atas. Mau kalian buat cahayanya itu meredup, kalian tinggal menurunkan ke bawah. Dan untuk LED lighting ini sendiri, ini bisa kalian ganti-ganti untuk warnanya. Di sini kita ada diberikan seperti ini 4 buah filter. Jadi ini filter adalah paket yang diberikan dari pembeliannya. Jadi di sini misalnya kalian pengen warna LED lightingnya itu menjadi oranye, kalian tinggal ambil filter yang warna oranye, kemudian kalian tempelkan seperti ini, maka nanti cahaya yang dihasilkan dari LED lighting ini juga akan berwarna oranye. Kemudian untuk spesifikasi yang lain, gimbal ini sama seperti gimbal-gimbal lain pada umumnya. Gimbal ini juga sudah dilengkapi dengan sebuah joystick yang fungsinya ada untuk mengarahkan secara manual kamera kita nanti ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan ke atas. Dan gimbal ini juga sudah ada tombol mode. Kemudian di sini kita juga bisa lihat gimbal ini juga sudah ada triggernya sama seperti gimbal-gimbal lain pada umumnya. Di sini walaupun secara ukuran trigger dari gimbal ini bisa dibilang agak sedikit kecil, tapi waktu pas kita gunakan, kita tekan triggernya ini masih sangat-sangat terasa nyaman. Jadi triggernya ini pun fungsinya itu sama seperti trigger yang ada pada gimbal-gimbal lain. Kalau kita tekan 2 kali memposisikan device yang kita hubungkan ke gimbal ini ke posisi semula, kemudian kita tekan 3 kali menjadi mode selfie, dan kita tekan 3 kali lagi menjadi membalikan device-nya tadi dari mode selfie menjadi mode semula. Jadi saya rasa
Di sini walaupun trigger ini kecil, tapi jujur triggernya ini memang masih sangat nyaman waktu pas kita tekan. Kemudian di sini untuk masalah baterainya. Jadi gimbal ini untuk baterainya itu sudah built-in, sudah langsung ditanam pada gripping gimbalnya ini. Untuk kapasitasnya sendiri, baterai yang ditanam dalam gimbal ini adalah 1150 mAh. Kalau kita hitung dari durasi pemakaian, untuk kapasitas baterai 100% pada gimbal ini bisa kita pakai kurang lebih secara terus-menerus, yaitu selama 8 jam. Saya rasa untuk gimbal yang memiliki ukuran compact seperti ini, baterainya itu bisa kita pakai untuk durasi 8 jam, saya rasa itu sudah termasuk sangat-sangat hemat. Untuk spesifikasi yang lain dari gimbal ini, secara compatible device, gimbal ini yang pertama bisa kita gunakan untuk kamera mirrorless dengan lensa-lensa tertentu. Kemudian gimbal ini bisa kita pakai untuk di action kamera, bisa juga kita gunakan untuk kamera compact, dan gimbal ini juga bisa digunakan untuk handphone. Jadi secara compatible device saya rasa di sini sudah sangat bagus karena dia memang sudah bisa mendukung beberapa device untuk kita gunakan ke gimbal ini. Dan di sini saya juga ingin membahas kalau seandainya kita ingin membeli gimbal ini, berapakah harga dari gimbal Zhiyun Crane M3 ini? Jadi untuk penjualan gimbal Zhiyun Crane M3 ini sendiri yang saya tahu, yang saya cek di toko-toko online yang ada di Tokopedia, di Bukalapak ataupun di Shopee, penjualan gimbal ini dijual dalam bentuk 3 paket. Yang pertama paket standar, yang kedua paket combo, dan yang ketiga paket pro. Jadi apa kira-kira perbedaan antara ketiga paket ini? Kalau yang saya lihat perbedaan dari ketiga paket ini, dari unitnya itu tidak ada beda, unitnya itu sama persis. Yang membedakan di sini yang saya tahu itu adalah dari aksesoris ataupun kelengkapannya. Jadi karena saya lihat tadi perbedaannya itu hanya di aksesoris ataupun di kelengkapannya, maka saya memutuskan untuk membeli yang paket standar. Perbedaan antara harga paket standar, paket combo, dan paket pro, kalau untuk paket standar ini yang saya beli, itu harganya kemarin saya beli di harga 5.199.000. Saya membeli gimbal ini di salah satu toko yang ada di Surabaya melalui Shopee. Kemudian yang saya lihat untuk harga yang kombonya itu berkisar di harga 7 jutaan ke atas. Dan untuk yang paket pro-nya itu harganya berkisar di angka 10 jutaan ke atas. Tapi di sini saya tidak menyarankan kalian untuk membeli paket yang combo ataupun paket yang pro. Saya lebih menyarankan kalian itu membeli seperti paket yang saya beli, yaitu paket standar. Kenapa di sini saya menyarankan paket yang standar? Seperti yang saya bilang tadi, secara unit antara ketiga paket ini tidak ada perbedaan. Unitnya itu memang sama persis. Yang membedakannya adalah di aksesoris ataupun kelengkapannya. Mungkin kalau kalian beli yang paket standar, kalian itu seperti saya juga mendapatkan cuman sebuah kotak seperti ini. Kemudian di dalamnya ada kotak gabus seperti ini untuk safety gimbalnya dalam pengiriman. Kemudian ada diberikan 3 buah kabel. Ini adalah kabel data untuk nanti kita menghubungkan gimbal ini ke device yang kita pasang pada gimbal ini. Kemudian ada diberikan 1 buah kabel charger. Ini untuk mengecas gimbalnya kalau habis baterai. Kemudian ini adalah buku garansinya. Dan ada diberikan juga 1 buah buku petunjuk penggunaan dari gimbal ini. Jadi hanya ini kelengkapan yang kita dapat kalau kita membeli paket standar. Jadi di sini kalau saya berprinsip yang penting kan saya dapat gimbalnya. Masalah aksesorisnya nanti kalau ada 1-2 yang kurang, saya nanti akan membelinya secara terpisah di toko-toko online yang ada di Tokopedia, di Bukalapak ataupun di Shopee. Mungkin kalian bisa juga menerapkan seperti itu, kalian beli aja yang pakai standar. Nanti kalau ada kekurangan dari aksesoris yang mungkin kalian butuhkan, kalian beli aja secara terpisah. Mungkin dengan cara begitu itu bisa sangat-sangat menghemat pengeluaran uang kalian.
Yang penting di sini kan seperti yang saya bilang tadi, kita secara unit gimbalnya kita dapat unit yang kualitasnya sama seperti paket combo dan paket pro. Jadi di sini kalau seandainya di antara kalian ada yang berencana ingin membeli gimbal, kemudian kalian pilih-pilih lah gimbal di toko-toko online, baik itu di Bukalapak, di Tokopedia ataupun di Shopee. Di sini saya menyarankan, saya merekomendasikan gimbal Zhiyun Crane M3 ini menjadi salah satu gimbal yang perlu kalian pertimbangkan. Karena gimbal ini memang kalau secara pribadi saya menilai ini sangat perfect kalau untuk sebuah gimbal. Walaupun secara ukuran yang saya bilang tadi gimbal ini sangat compact, gimbal ini juga agak lumayan ringan, tapi waktu pas kalian pegang seperti ini, kalian gunakan, kekokohan dari gimbal ini memang sangat-sangat terasa. Ini bahan yang ada di bawah ini terbuat dari bahan komposit, sedangkan pada bagian balancingnya ini bahannya itu aluminium. Gimbal ini memang sangat kokoh. Di sini saya tidak melebih-lebihkan. Ini saya menjelaskan kepada kalian memang apa adanya. Ini memang gimbal yang memang saya pertimbangkan dari beberapa gimbal yang saya pilih, saya masukkan ke dalam wishlist. Kemudian saya memutuskan untuk membeli gimbal Zhiyun Crane M3 ini. Dan setelah saya mengorder, kemudian 3 hari kemudian barangnya sampai ke saya tes untuk menggunakan gimbal ini menggunakan kamera mirrorless Canon M50 Mark II yang saya punya ini. Hasil video yang dihasilkan menggunakan gimbal ini memang bisa dibilang sangat-sangat stabil, dan gimbalnya juga nyaman waktu kita gunakan dan kita pegang seperti ini. Jadi di sini saya sangat merekomendasikan gimbal ini menjadi salah satu gimbal yang memang perlu kalian pertimbangkan. Jadi baiklah teman-teman, demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang gimbal Zhiyun Crane M3 ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat buat kalian yang menonton video saya, terutama buat kalian yang memang ada rencana untuk membeli gimbal. Dan di sini satu lagi saya beritahukan, nanti di video saya selanjutnya, di video saya yang kedua lanjutan dari video ini, saya akan coba membagikan kepada kalian kira-kira bagaimana cara men-setting balancing secara benar gimbal Zhiyun Crane M3 ini. Jadi nanti saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Di sini perlu kalian tahu, seandainya kalian menggunakan gimbal, kemudian gimbal itu yang di harga 1 juta, 2 juta atau 3 juta, bahkan yang harga 10 juta. Kalau seandainya gimbalnya itu tidak benar waktu pas kalian setting balancingnya, maka gimbal itu akan sangat beresiko menjadi cepat rusak. Kemudian tanda dari sebuah gimbal tidak dibalancing dengan benar adalah waktu pas kita gunakan gimbalnya, kemudian kita posisikan vertikal dan horizontal seperti ini, terutama di horizontal seperti ini, maka gimbalnya itu akan terasa bergetar. Itu menandakan gimbal kita itu tidak benar waktu kita setting balancingnya. Jadi nantikan video saya selanjutnya untuk masalah balancing dari gimbal ini. Mudah-mudahan nanti kalian tetap mengikuti video saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sajikan, apa yang saya bahas dalam video saya ini bisa selalu memberikan manfaat buat kalian yang menonton. Jadi baiklah teman-teman, terima kasih banyak kalian sudah mau menonton video saya, sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.